Oke, selamat pagi adik-adik kami semua. Selamat pagi anak Miss. Nah, kita lanjut dengan materi kita ya. Apa selanjutnya materi kita, Nak? Iya, sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat fungsi komposisi. Ya, sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, ada 3 sifat komposisi yang mungkin salah satunya sudah kita jelaskan, Ibu jelaskan secara tidak langsung semalam sama kalian. Ya, dari contoh kita kan dapatkan. Nah, jadi kita bahas secara detail apa itu sifatnya gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama kita ini f dot g. Aduh, ini gimana nih spidolnya? F dot gx sama dengan tidak sama dengan g dot f x. Nah, ini yang kemarin. Kenapa dia sama dengan? Kan sudah kita buktikan secara langsung. Nanti kita buktikan lagi dengan contoh yang lain. Nah, kita buktikan secara tidak langsung, kita udah dapat sifat yang pertama ini. Nah, ini semalam Ibu bilang. Kalau f.g tidak sama dengan g.f. Nah, gitu. Nah, maka ini tidak berlaku. Tidak berlaku sifat komutatif. Ya, tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kita bikin sini bukti. Kita ambil fungsi yang lain ya. Oke, misalkan kita buktikan dengan contoh ya. Misalkan dia fx-nya fx sama dengan 2x tambah 3. Boleh ya? Boleh aja kamu bikin contohmu untuk variasi soalmu, boleh. Misalkan terus gx-nya itu sama dengan, kita bikin aja tambah fungsi kuadrat. X kuadrat tambah 1 biar bervariasi contoh soalmu. Nah, kita pakai ke sini, kita terapkan ke ini ya. Sama nggak dia atau tidak sama? f.g dengan g.f ya. Oke. Pertama kita jawab dulu f.g. f.gx sama dengan gimana kemarin, Nak? Kalau f.g masukkan fungsi si g ke si f ya, masukkan fungsi si g ke si f. Nah, jadi kamu tukar si x-nya dengan fungsi si gx gitu ya. Jadi 2 dikali gx gini kita buat ya. Atau nanti kamu kalau sudah terbiasa nggak pakai gini-gini dan langsung begini aja, sudah paten banget kamu gitu ya. Ditambah x kuadrat tambah 1. Mana nih? X kuadrat tambah 1. Ini gx-nya. Mana penghapus mis tadi? Ditambah 3. Fungsi ini kamu pakai. Tinggal ganti si x-nya jadi gx. Nah, oke. 2 dikali gx-nya berapa, Miss? Ini 2x kuadrat ditambah 1. X kuadrat tambah 1 ditambah 3. Sampai sini ya tinggal kamu selesaikan ke langkah terakhir gitu kan. Kalian ke dalam yuk. 2 kali x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 2 kali 1 2 ditambah 3. Ini kan dalam kurung tambah 3 aja langsung. Oke. Tinggal selesaikan ya. 2x kuadrat ditambah 5. Sama nggak dengan g.f? Kita buktikan ya. Ini yang f.g ya. Ini g.f.
X sama dengan, yuk gimana? Masukkan fungsi si F ke G. Masukkan fungsi si F ke G. Oke, berarti kita si fungsi si G yang mana X-nya? Ini X kuadrat ya. X kuadrat kamu ganti jadi Fx kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi ini Fx kuadrat. Jangan bingung kamu mistus lagi nih ya. X kuadrat tambah, nah nggak bisa juga. Fx kuadrat tambah 1. Nah gitu. Fx nya mana nak? Yang ini tadi, fungsi si F. Jadi itu 2x tambah 3 kuadrat tambah 1. Nah, kamu kuadrat kan ini yang di dalam. Kalau mau kamu panjangin dulu boleh, kalau langsung juga boleh. Tambah 1, ini 2x tambah 3, 2x tambah 3 ya. Oke, kamu kuadratkan berarti ini kali ke sini ya, ini kali ke sini, ini ke sini, ke sini gitu. Jadi ini 4x kuadrat ditambah 2 dikali 3 itu 6x. 32 6x 9 tambah 1. Oke, nah berikutnya ini 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 10. Sama nggak ini? Tidak sama. Tidak sama. Mereka tidak sama. Maka terbuktilah sifat yang pertama kalau f.gx tidak sama dengan g.fx. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Tidak berlaku sifat komutatif. Oke, paham ya nak? Ini masih sederhana banget yang untuk kamu pelajari. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Oke, nah sekarang kita masuk ke 2. Sifat yang kedua adalah speedometer ini penting kampung banget. Sifat yang kedua adalah ini f.g f.g.h x ya. Oke, ini f dot ini dalam kurung ya. F.g.h x itu katanya sama dengan f dot g my god f dot g dot h x ya, katanya itu sama. Nah, jadi kalau ini kan sifat asosiatif kan, pengelompokan nih karena lihat nih, pertama nih dikelompokkan si G dan H dulu, terus kedua dikelompokkan lagi si F dengan G. Ini sudah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif, oke. Nah, jadi coba misalnya kita buktikan benar nggak misalnya dia berlaku sifat asosiatif. Nah, ini yang kemarin Miss bilang, ini kan udah 3 fungsi deh kan, f.g.h. Ada 3 berarti, ada fungsi f, fungsi g, fungsi h. Nah gitu. Nah jadi itulah kemarin pengertian sifat komposisi.
menggabungkan dua atau lebih fungsi yang akan menghasilkan fungsi yang baru gitu. Nah, jadi contohnya atau bukti, misalkan fx-nya berapa, gx-nya berapa, hx-nya berapa ya. Ini kita misalkan aja ya, ini contoh-contoh yang sederhana aja kita bikin, gak usah pakai fungsi kuadrat ya. Ini bisa bikin aja gini, 2x tambah 5 x kurang 6 ya. Hx nya nih x tambah 2, 2x saja, 2x saja. Nah, ini soal langsung. Nah, kita buktikan ini pengelompokan, artinya kan ini dalam kurung nih, berarti ini dulu kita kerjakan gitu. Nah, kalau yang ini dalam kurung, ini dulu dikerjakan. Oke, nah kita buktikan dari satu-satu. Yang pertama nih, f dot g dot h, ini enggak bulat penuh gitu ya, ada kosongnya gitu, ada isinya gini nih. Kalau kamu bikin bulat penuh nanti kayak titik doang, beda. Jangan kamu samakan x ya. Kita buktikan hasil ini. Nah, berarti ini f dot g dot h, ini kita bikin dulu ini f dot, ini dulu kamu selesaikan, g dot h, masukkan fungsi si h ke si g, masukkan fungsi si h ke si g. Oke. Nah, jadi fungsi si g mana, Miss? Ini. Fungsi si h mana, Miss? Ini. Kamu masukkan ini ke sini, gitu dia maunya. Oke, berarti ini hx, ini x kuadrat, berarti ini x doang, hx dikurang 6. Udah dapat nih mereka. Ini f dot, ini hx berapa? 2x kurang 6. Udah dapat nih kan? Nah, Mas, berarti sekarang masukkan sih fungsi ini, fungsi yang baru ke si f. Masukkan fungsi baru ke si f. Jadi dia kayak dua tahap penyelesaian gitu. Ini dulu selesaikan, terus hasil dari mereka selesai lagi ke sini gitu. Fungsi si f berapa? 2x tambah 5. 2 berarti ini dikali ini ya, langsung masukkan ya. 2x kurang 6 ditambah 5. Ayo, siapa yang belum paham ini? Ini masih sangat sederhana. Mis ulangi sekali lagi ya. Pertama tadi kita cari dulu g dot f, g dot h. G dot h kan ini g-nya nih, fungsi si g. Siapa yang diubah? Si x. Pokoknya kalau setiap ada x nih itu kamu ubah ke fungsi yang di sebelahnya. Kalau ini kan si h, berarti ini masukkan ke dalam ini. Udah kamu masukkan ke dalam, kan ini x-nya ini berubah jadi 2x, berubah kan? Ini tetap kurang 6, tetap kurang 6. Nah, sekarang udah masuk nih, dapat kita fungsi yang baru. Kita masukkan si f ke si f. 2x kurang 6 dimasukkan ke si f. Fungsi f apa? Ini 2x tambah 5. X-nya yang kau ubah ke menjadi ini. 2 dikali x-nya berapa? Ini fungsi kita yang baru. 2x kurang 6 ditambah 5. Ya. Oke, makanya sama dengan kalikan ke dalam biasa ya. Ini 4x dikurang 12 ditambah 5. Ya. 4x dikurang 7.
Oke, X kurang 7. Nah ini yang pertama nih, kita buktikan sama nggak dia ya dengan ini ya, terbukti nggak sama. Maka ini kan yang diminta F dot G dot H, ini dulu dikerjakan, baru yang ini gitu. Oke, jawab. Nah ini F dot G, oh maksudnya ini dimasukkan dulu ke F dot G, G dulu masukkan ke si H. Ini jadi 2x 2 kali G X ditambah 5 dot H ya. Ini dulu selesaikan. Oke, sama dengan 2 Gx nya berapa? X kurang 6 ditambah 5 dot H. Oke, nah ini jadi kalikan 2x dikurang 6 ditambah 5. Atau langsung aja, ini kan sama dengan negatif dikurang 1 kan, biar nggak makan tempat. Dikurang 1. Oke, dikurang 1, ini di dot H lagi, jadi pula dot hx. Maka berarti ini kamu ubah si hx ke si x nya kan gitu kan, masukkan si hx ke fungsi si yang sudah terbentuk baru nih gitu. Maka ini sama dengan 2 dikali hx dikurang 1. 2, nah x kita berapa? 4x. Oke, ini ada kita kesilapan di sini. Yang ini ya 2 dikali negatif 6 itu kan 12 dikurang 12 dikurang 5, iya kan? Iya gak sih? Iya dong. Nah ini dia tadi nih, kok 1 pula ya. 2 dikali negatif 6 itu kan negatif 12 ditambah 5 ya, dot hx ya. Ini tadi bisa bikin 6 pula kan, 2 kali 6. Oke, nah ini jadi 2 dikali ini negatif 12 ditambah 5 7 ya, negatif 7 ya, negatif 7 ya, dan hx berarti ini 2 dikali hx yang berapa? 2x dikurang 7 sama dengan, nampak nggak sih nak? Oke, sama dengan 4x dikurang 7. Oke ya, ini tadi kita silap di sini. Nah oke, sampai sini ibu harap kalian sudah mengerti ya, karena ini masih sangat sederhana. Nah oke, kita masuk ke sifat ketiga ya. Sifat ketiga itu ada berhubungan dengan identitas. Identitas dari identitas, fungsi identitas gitu. Ada kaitannya dengan fungsi identitas. Nah yang ketiga, jika fungsi identitas atau IX ya, maka berlaku
maka berlaku f dot i x itu sama dengan i dot f dot fx atau sama dengan fx ya, fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu adalah fx ya, sama fx gitu. Jadi ketika fungsi identitas itu adalah x gitu, fungsi identitasnya itu adalah x. Jadi ketika ada suatu fungsi, misalkan nih bukti, misalkan ada fungsinya fungsi si f itu adalah nih fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 ya. Nah, oke. Masuklah fungsi si i identitas itu kan sama dengan x ya. Untuk di sini fi itu ya, fungsi identitas adalah x. Oke, jadi kita masukkan ke dalam gitu dia maksudnya. Oke. Ketika dimasukkan ke dalam fx sama dengan x kuadrat, kita tetap masuk ke dalam tetap x kan, ditambah 3x dikurang 4. Oke, maka fx kembali ke fx sama dengan fx. Oke. Nah, ini masih paling sederhana, ini yang paling sederhana ya. Nah, sekarang ada beberapa variasi contoh soal itu yang dihubungkan dengan diagram Venn. Jadi fungsinya dibuatkan ke diagram Venn, kayak yang awal penjelasan Miss, dari mana ini kok bisa ini, dari mana ini. Nah, awal penelusuran rumusnya gitu ya, penelusuran rumusnya. Jadi kita mencari dari ini ke sini kemana gitu. Oke, Miss bikin dulu. Nah, ini dia contoh soalnya ya, yang Miss masuk tadi. Wow. Nah, contoh soalnya gini, kan oh my god, jika fungsi f A menuju b ya, dan fungsi d dari b menuju c ditentukan oleh diagram panah berikut yang Miss bilang tadi itu. Soalnya ini ada A, B, ada C ya, A, B, C. Katanya apa? Dari A ke B itu fungsi f, B ke C itu fungsi G ya, fungsi G. Di A ini ada si A, B, C, X, Y, Z, anggota si B, X, Y, Z, anggota si C, P, Q, R. P, Q, R ya. Nah, oke. Nah, ini soal ya gambarnya. Dari gambar ini dihubungkan ke si Y.
A dihubungkan ke si Y, B dihubungkan ke si Y, C dihubungkan ke si Z. Ya masih ingat? Kalau masih kayak gini, ini fungsi nggak? Fungsi lah. Karena kan ini si A dari hasil kan semua semua dipasangkan, ya kan? Dan nggak ada yang selingkuh. Kalau si B yang selingkuh, terserah dia. Bodoh amat. Nah dari si Y dihubungkan ke si X dihubungkan ke Q, terus Y dihubungkan ke si P, Z dihubungkan ke si P. Ya, jadi ada 3 panah juga lagi. Nah oke. Ini masih fungsi juga kan, dari sini ke sini ya. Jangan kamu lihat dari A ke C, jangan. Karena kata dia bilang fungsi dari F A ke B, fungsi dari G B ke C. Nah jadi ini soalnya gitu, tentukanlah. Ini aja kita B C yang 3 ini. Jadi nampaknya oke. G dot F G dot F B G dot F C. Nah oke. Tinggal jawab. Nah kalau seperti ini kan Miss bilang kemarin fungsi F itu dihubungkan dua fungsi, yang ini bukan dua fungsi, dua anggota yang dihubungkan, dapatlah fungsi F, terus si G setelah dapat ini difungsikan lagi ke si G. Nah gitu. Nah kalau ditanya fungsi G dot F kan berarti dimasukkan si F ke si G, ya kan? Dimasukkan dari si F ke si G, dimana itu dia yang adaannya. Oke, ini A ini dihubungkan ke si Y. Oke, paham ya sampai sini ya? A dihubungkannya ke si Y. Dan lihat sini, kan katanya fungsi F hasilnya kan si Y nih. Fungsi F digabungkan ke si G. Ini digabungkan ke si G, dia hasilnya apa? P. Ya. Hasilnya P. Ini lagi F, G, F, B. Berarti kita minta si B. B hasilnya apa? Y. Y digabungkan ke si G. Y ini fungsi ini gabungkan si G ini. Berarti tetap ke P ya. Tetap ke P. G dot F. G dot F. Ini yang C. Oh ini dan C. C hubungan pasangannya kemana? Z. Ya. Z dipasangkan ke fungsi si G, itu hasilnya tetap P. Ya, inilah hasilnya. Ini gambarnya, ini diketahui soalnya, ini jawabannya ya. Sangat gampang, tinggal ikutin panahnya aja, kayak anak SD itu loh. Oke. Miss rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini ya, karena nanti kalian lama-lama kalian bisa juga ya. Dan baiknya kita lanjut ke pertemuan berikutnya, itu materi berikutnya ya. Itu kita ini kan biasanya kan ada 2 fungsi atau 3 fungsi yang kita gabungkan cari satu fungsi komposisi kan. Nah berikutnya ini fungsi komposisinya ada, cari berapa fungsi-fungsi yang lain, apa fungsi-fungsinya itu. Nah itu yang kita akan pelajari ke berikutnya. Boleh kamu cari referensi kamu supaya kamu nggak bingung-bingung, setidaknya sudah mengenal sedikit demi sedikit gitu lah. Oke, jadi ini bisa harap kamu bisa memahami ya. Tetap semangat nakku, walaupun kita
belajar kayak gini walaupun belajar corona gini. Gara-gara corona semuanya. Oke, mari kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 cepat punah karena sekarang sudah 2020 ya. Gak 19 lagi. 21 ya. So 2021. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.